kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan ekonomi. Dan yang dimaksud dengan tujuan kebijakan ekonomi di sini adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kestabilan harga untuk mengatasi pengangguran serta mewujudkan distribusi pendapatan yang rata. Dan di sini ada 4 bagian tujuan kebijakan ekonomi tersebut. Yang pertama itu adalah mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Di sini yang diperhatikan adalah produksinya yang harus terus meningkat karena jumlah penduduknya pun setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Yang kedua di sini ada menciptakan kestabilan harga. Yang dimaksud dengan menciptakan di sini tuh ada apabila misalnya contohnya waktu saat inflasi. Pada saat inflasi itu pasti ada beberapa kelompok yang dirugikan dan ada pula kelompok yang mendapat manfaat dari inflasi tersebut. Dan yang ketiga di sini ada mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran itu suatu hal yang sangat-sangat tidak diinginkan oleh setiap manusia ataupun semua masyarakat. Tapi pada kenyataannya pengangguran tidak dapat dihilangkan sama sekali. Caranya yang dapat kita lakukan mungkin hanya mempertahankan kesempatan kerja yang tinggi. Yang keempat di sini ada mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Maksudnya di sini yaitu semua masyarakat dapat mendapatkan pendapatan yang secara adil agar terhindar dari ketegangan sosial yang dapat mengurangi ketentraman di lingkungan masyarakat serta kebahagiaan yang dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Indikator kinerja ekonomi. Indikator kinerja ekonomi yang pertama ada debt to service ratio atau rasio utang terhadap pendapatan, sering disingkat dengan DSR. Dalam konteks ini, berarti jumlah beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang yang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Rasio DSR mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutang. Jadi jika rasio DSR semakin besar, maka beban utang yang ditanggung juga akan semakin besar. Selanjutnya ada Gross Domestic Product atau sering disingkat dengan GDP. Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai apakah perekonomian berlangsung dengan baik atau buruk. Indikator dalam penilaian perekonomian yang digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh adalah GDP. GDP digunakan oleh ekonom atau analis untuk mengetahui ukuran perekonomian suatu negara. Jika pertumbuhan GDP meningkat, maka perekonomian akan cenderung kuat. Sebaliknya, jika GDP menurun, maka perekonomian juga akan cenderung lesu. Yang ketiga ada Foreign Direct Investment atau sering disingkat dengan FDI. Diartikan sebagai sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke suatu perusahaan di negara lain. FDI merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi yang mengglobal. Secara umum, FDI memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, baik berupa transfer modal, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi. Yang selanjutnya ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi menunjukkan kenaikan harga-harga di tingkat konsumen maupun tingkat produsen dalam periode tertentu. Tingkat inflasi yang tinggi berarti kenaikan harga-harga akan lebih cenderung menggerogoti nilai uang dibanding kecepatan naiknya pendapatan konsumen. Dengan demikian, daya beli konsumen akan menurun, sehingga standar kehidupan juga akan merosot. Tingkat inflasi yang tinggi akan mempengaruhi faktor-faktor lain seperti menurunnya jumlah tenaga kerja dan GDP. Meski demikian, tingkat inflasi yang normal juga akan berdampak positif. Sebaliknya, jika deflasi atau penurunan harga justru akan berdampak negatif, sehingga dapat menyebabkan resesi. Analisis tujuan kebijakan ekonomi. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi memiliki fungsi
penting dalam perekonomian. Yang pertama yaitu fungsi stabilitas, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua yaitu fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Yang ketiga yaitu fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Punya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi kegagalan pasar seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan, maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, saya akan menjelaskan intervensi pemerintah secara langsung. Yang pertama yaitu penetapan harga minimum. Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Yang kedua yaitu penetapan harga maksimum. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan HET atau harga eceran tertinggi dilakukan oleh pemerintah jika pasar dianggap tidak diperbolehkan menetapkan harga di atas harga maksimum tersebut. Intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama yaitu penetapan pajak. Nah, kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggunakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas, misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri. Pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Yang kedua yaitu pemberian subsidi. Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga, yaitu melalui pemberian subsidi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan yang bersifat ekonomi lemah, jadi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan primer karena pendapatannya sangat rendah. Yang kedua, masalah keterbelakangan. Masalah keterbelakangan merupakan suatu keadaan yang kurang baik jika dibandingkan dengan keadaan lingkungan lainnya. Keterbelakangan dalam hal ini maksudnya adalah keterbelakangan dengan negara lain, dilihat dari segi berbagai aspek serta berbagai bidang lainnya. Yakni yang ketiga adalah masalah pengangguran dan keterbatasan kesepakatan kerja. Pengangguran merupakan suatu kondisi kurang produktif atau pasif sehingga kurang mampu menghasilkan sesuatu. Yang keempat, masalah kekurangan modal. Masalah kekurangan modal adalah salah satu ciri penting bagi setiap negara yang memulai proses pembangunan. Yang kelima, masalah pemerataan pendapatan. Masalah pemerataan pendapatan bukan berarti pendapatan masyarakat harus sama. Pemerataan pendapatan supaya keadaan masyarakat semakin membaik, bukan semakin merendah. Yang masalah keenam yakni inflasi. Inflasi atau kenaikan harga
umum secara terus-menerus dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan dampak negatif seperti menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor terjadi inflasi adalah tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa dan kenaikan harga barang impor. Dilanjutkan dengan yang terakhir, nomor 7, yakni keterangan terhadap impor dan utang luar negeri. Tingkat ketergantungan yang tinggi dari pemerintah dan sektor swasta terhadap impor dan utang luar negeri merupakan masalah pembangunannya.